Ya, saliva, apakah ini akan bisa menggantikan tes PCR swab yang biasa kita lakukan untuk mendeteksi COVID-19? Kami masih mendiskusikannya bersama Prof. Zubairi dan juga Pak Hermawan. Prof, selama ini kan kita tahu ada beberapa varian untuk mendeteksi COVID-19, tergantung pilihannya masyarakat. Kemudian ditambah lagi dengan inovasi baru yaitu saliva. Dengan banyaknya varian ini, apakah ada satu standar khusus begitu? Seperti misalnya PCR swab yang kadar akurasinya itu lebih dipercaya begitu. Apakah ini tidak membuat masyarakat nanti akhirnya bingung mau memilih yang mana begitu? Ya, saya kira itu yang menentukan jangan masyarakat, namun pemerintah maupun dari kementerian, dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau para ahli. Sebagai contoh misalnya antigen waktu itu yang lain amat sangat direkomendasikan. Coba dibayangkan itu dipakai untuk seleksi pasien mau masuk pasien rawat inap COVID atau pasien mau masuk ruang rawat biasa. Pasiennya misalnya pasien dengan atau kanker payudara atau dengan HIV/AIDS atau dengan lupus atau diabetes yang mau dirawat inap. Kemudian tes antigennya ternyata negatif. Kemudian dirawat di ruang biasa. Kemudian karena ronsennya ada pneumonia, ada lagi dokternya curiga, dites ulang pakai PCR, ternyata positif. Hasilnya dari mulai masuk 2-3 hari kemudian. Itu berarti dalam waktu 3 hari pasien dengan COVID dirawat di ruang biasa dan bisa menularkan ke nakes, bisa menularkan ke cleaning service, bisa menularkan ke ICU yang ICU biasa misalnya, dan itu terjadi bukannya dongeng, ini terjadi karena itu saya amat serius. Jadi untuk tes yang baru saya kira perlu waktu kalau mau dipakai untuk menentukan apakah pasien yang datang ini atas indikasi kesehatan yang lain mau dirawat di ruang rawat biasa atau di ruang rawat rujukan COVID. Untuk diketahui semua pasien yang akan dirawat inap di semua rumah sakit manapun saat ini selalu diperiksa terhadap COVID-nya. Jadi kalau positif COVID, sakit apapun, dirawatnya di ruang rujukan COVID. Oke, Pak Hermawan, dengan banyaknya variasi atau varian untuk mendeteksi virus COVID-19 ini, menurut Anda apakah ini tidak akhirnya nanti membingungkan masyarakat begitu? Perlukah satu standar khusus begitu yang bisa diterapkan oleh pemerintah sehingga masyarakat juga tahu, oh ya kalau misalnya saya harus melakukan saliva kah ataukah PCR swab kah yang lebih perlu atau seperti apa? Lalu soal evaluasi tracing, ini seperti apa Anda melihatnya saat ini? Iya, baik. Jadi pertama untuk keperluan diagnostik testing atau penegakan diagnosis orang dengan COVID memang harus terstandar. Jadi sejauh ini kan kita PCR test yang menjadi golden standar kita, dan itu satu-satunya yang menjadi diagnosis akhir untuk COVID. Nah, adapun yang lain-lain, terutama untuk serologi, antigen, maupun potensi yang baru ya, seperti genos maupun saliva, ini kan dalam proses research ya, dan seperti yang disampaikan Prof tadi, kita tidak boleh gegabah, harus empiris, harus evidence based. Nah, tetapi seperti yang kita sampaikan, kalau kita baca jurnal dan terlebih dahulu riset di luar negeri, memang untuk saliva ini beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu memang lebih ke fungsi surveillance atau screening, tetapi ini kemungkinan bisa untuk diagnostik testing. Tetapi bahwa nanti penetapannya oleh Kementerian Kesehatan dan para ahli ya tentu betul itu yang harus ditetapkan secara secara jelas, karena itu akan menjadi guidance untuk seluruh pelayanan kesehatan dan rujukan COVID di Indonesia. Jadi tidak bisa sembarangan. Kalaupun ada inovasi teknologi terkait dengan deteksi COVID, itu adalah sesuatu yang bagus dan harus ditumbuh kembangkan agar upaya kita aktif case finding namanya, upaya menemukan kasus dan resiko dengan cepat di lapangan itu bisa kita gunakan banyak pilihan. Hanya saja penempatan dan peruntukannya harus jelas. Nah, Menteri Kesehatan sendiri sudah melakukan evaluasi dan memberikan statement bahwa testing dan tracing yang kita lakukan selama ini itu salah sasaran, salah arah, menjadikan syarat untuk mobilitas, syarat untuk menemui pejabat atau semisal presiden, itu sebenarnya tidak pada tempatnya, karena itu lebih ke filterisasi
fungsi penyaringan, sementara active case finding itu namanya penjaringan. Oke. Bagaimana mengukur resiko di dalam populasi? Sebenarnya alat-alat di luar PCR itu bisa beragam, tetapi peruntukan dan kepentingannya harus disesuaikan dengan peruntukan dan tujuan penyelidikan epidemiologis. Itu yang poinnya, Mbak Popi. Baik. Oke, terima kasih untuk Pak Hermawan dan juga Prof. Zubairi untuk waktunya dan juga bincang-bincangnya bersama kami. Kita akan tunggu saja nanti seperti apa, apakah Saliva ini bisa menggantikan ataupun menjadi satu varian baru untuk mendeteksi COVID-19 dengan cara yang nyaman, begitu, lebih nyaman, tapi akurasinya tetap sangat tinggi begitu. Terima kasih untuk waktunya, Bapak-bapak. Sehat-sehat selalu. Selamat siang. Baik, terima kasih Ya, Mbak Popi. sama-sama. Selamat siang. Sehat.